informatika untuk masa depan. Materi pertama akan dibacakan oleh Tias. Informatika adalah ilmu yang penting dan memiliki peran besar dalam kehidupan modern. Mempelajari informatika membuka peluang untuk masa depan. Informatika menjadi salah satu bidang yang sangat penting dan strategis dalam memajukan teknologi informatika juga dikenal sebagai ilmu komputer, cabang ilmu yang mengkaji tentang prosesan, pengelolaan, analisis, dan pengelolaan informasi menggunakan teknologi komputer. Nah, berawal dari komputer, hingga kini kita bisa melakukan apa saja. Tentu informatika akan menawarkan peran lain untuk masa depan. Dalam dunia elektronik, saat ini manusia bisa mencari informasi dari belahan dunia lain dalam waktu yang singkat. Kemudian, manusia kini bisa mengakses apapun dengan menggunakan kombinasi internet dan komputer yang menggunakan basis komputasi. Dari sini, terlihat bagaimana kreativitas teknologi bisa memperbarui kehidupan. Kondisi sosial budaya yang ada di daratan negara lain pun bisa kita ketahui tanpa harus pergi ke lokasinya. Nah, oleh karena itu, bisa saja ada beberapa dampak sosial tertentu yang akan terjadi di masa depan. Contohnya saat ini, kita bisa melihat ada beberapa orang yang suka berpakaian seolah-olah dirinya adalah bintang film Eropa. Gambaran mengenai hal tersebut diterima di pikiran lantaran ia menyaksikan bagaimana orang lain berbudaya. Di samping dampak sosial yang sifatnya negatif, ada juga beberapa poin positif. Di antaranya adalah memudahkan akses informasi, mudah berkomunikasi, dan penglihatan ke dunia modern yang lebih maju. Semua kriteria dampak pada masa depan ini dilakukan berdasarkan individu yang menjalankan kehidupan. Jadi, positif atau negatifnya dampak tergantung pada masing-masing individu itu sendiri. Berikut peran informatika untuk masa depan. Yang pertama, daya komunikasi. Dulu harus menulis surat saat ingin bertukar kabar dengan kerabat atau teman yang tinggal di luar kota. Sekarang, penerapan teknologi informasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan telepon maupun ponsel genggam. Yang kedua, di dunia bisnis. Tanpa teknologi informatika, kegiatan bisnis yang melibatkan platform online mustahil terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran dengan mengandalkan teknologi canggih. 3. Pendidikan. Bidang pendidikan, peran teknologi informatika hadir dalam berbagai bentuk, dari pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan pengerjaan tugas berbasis IT. 4. Kesehatan. Peran teknologi informatika dalam bidang kesehatan bekerja sama dalam memperbaiki manajemen klinik hingga rumah sakit. Jika dokter harus mencatat riwayat kesehatan pasien secara manual dalam kertas, sekarang dapat menarasikan semuanya di komputer. 5. Perbankan. Perbankan adalah lembaga lainnya yang mendapatkan manfaat maksimal dari kehadiran teknologi informatika. Beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh transaksi e-banking melalui smartphone hingga pembuatan rekening secara web. Kehadiran teknologi informatika tidak dipungkiri membantu perbankan melayani nasabah tanpa harus meminta data kantor cabang. Materi selanjutnya yaitu mempelajari informatika dapat membantu Anda mengembangkan berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah di masa depan, seperti pemrograman, jaringan komputer, keamanan siber. Cabang ilmu informatika sendiri diklaim mampu meningkatkan kualitas informasi pada masyarakat agar lebih berkualitas dan cepat. Informatika tak hanya penting sebagai alat informasi, tetapi untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Materi selanjutnya itu manfaat informatika memungkinkan seorang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja, memudahkan komunikasi antar individu maupun antar perusahaan, meningkatkan produktivitas, memudahkan pembelajaran, dan membantu dalam menjalankan bisnis. Kemajuan informatika menciptakan lapangan kerja baru dalam pengembangan web, aplikasi, pemrograman, analisis data, dan pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan dari rumah. Pekerjaan non-teknologi juga semakin terbantu oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi dan menjalankan bisnis. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan di sini kami membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Nah, materi kalian kan berdasarkan informatika untuk masa depan. Jadi gimana pandangan kalian terhadap kecerdasan buatan AI itu? Apakah pekerjaan yang berbasis informatika bakal diganti AI untuk masa depan? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, saya ingin bertanya, kenapa informatika diharapkan di masa yang akan datang? Nama saya Nadia Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, dampak positif dan negatif informatika untuk masa depan itu apa? Baiklah Nimas, pertanyaannya akan saya jawab. Tadi nanya apakah informatika itu akan digantikan oleh AI. Jawabannya itu informatika tidak akan digantikan oleh AI. Tapi informatika memanfaatkan AI karena sekarang AI lah yang memimpin teknologi. Terima kasih. Apakah jawabannya jelas? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Nadia Putri. Seperti yang sudah dibaca Anin tadi di PPT, contohnya untuk dampak negatif itu kita bisa lihat ada beberapa orang yang suka berpakaian seolah-olah dirinya adalah bintang film Eropa. Gambaran mengenai hal tersebut diterima di pikiran lantaran ia menyaksikan bagaimana orang lain berbudaya.
Di samping dampak sosial dan sifatnya negatif, ada juga beberapa poin positif. Di antaranya adalah memudahkan akses informasi, mudah perencanaan komunikasi, dan penglihatan ke dunia modern yang lebih maju. Semua kriteria dampak pada masa depan ini dilakukan berdasarkan individu yang menjalani kehidupannya. Jadi positif atau negatifnya dampak tergantung pada masing-masing individu itu sendiri. Sudah jelas, Nabila Putri? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadila. Pertanyaannya, kenapa informatika diharapkan di masa depan mendatang? Jawabannya meningkatkan peluang kerja, meningkatkan kemampuan problem solving, meningkatkan daya saing, mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh dengan teknologi. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Apakah peran informatika untuk masa depan juga penting buat pelajar? Apa tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam perkembangan teknologi komputasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nidita. Nah, jawabannya itu penting karena informatika itu mampu menciptakan, merancang, dan mengembangkan produk berupa artefak komputasional dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya nih, kita sebagai pelajar perlu mengetahui informasi-informasi yang kita pelajari. Dan informatika juga mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelajar agar lebih berkualitas dan cepat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira. Kamu bertanya tadi, apa tantangan terbesar yang akan ada di dalam perkembangan teknologi komputasi kan? Jawabannya, pertama ada yang munculnya kerja baru. Saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan era digitalisasi. Yang kedua, ada belajar keterampilan baru. Munculnya pekerja baru, tentu saja sejalan dengan adanya keterampilan baru juga yang dibutuhkan. Pekerja baru disebut menuntut para pekerja harus memiliki keterampilan yang mendukung. Yang ketiga, bekerja dengan robot. Teknologi di masa depan memungkinkan manusia bekerja atau hidup berdampingan dengan robot yang diciptakannya. Baik, apa sudah jelas? Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Marsha. Tadi pertanyaannya, mengapa keterampilan informatika sangat penting diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan? Nah, jadi informatika itu membuka prospek karir yang luas di berbagai industri, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga ilmu data. Jadi makanya kita di sini diajar untuk belajar informatika karena kita tuh diharapkan menguasai suatu teknologi dan diharapkan dapat menciptakan teknologi baru. Oke, dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.